يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amara 'alaina bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa syarif wa adim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yadlimuna syai'a. Alaya sadaqallahul azim wa balagha nabi rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mutarramin, para asatid, para kesepuhan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Jamaah pengajian Masjid Al-Irsyad yang sama-sama hadir yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang sehingga dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam acara untuk menggapai keridhaan Allah dengan wasilah thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dicatat amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kumpulan kita ini juga dijadikan wasilah untuk mencapai kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Masjid Al-Irsyad yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa akan ada nanti satu kelompok atau satu golongan manusia yang suka menanti-nanti dalam urusan masalah sholat. Bahkan autarbuha, bisa jadi beliau mampu untuk meninggalkan perintah sholat. Padahal sholat itu adalah satu kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita selaku mukmin yang tertaklif, terbebani, karena kita balik punya akal. Bahkan termasuk juga rukun apa? Rukun Islam. Bahkan bukan cuma itu, wattaba'u syahwat. Nanti ada golongan juga yang suka mengikuti keinginan syahwatnya, keinginan nafsunya. Nah, sehingga pasal payal kauna goya illa man taba wa amana wa amila sholihan, sehingga akan tibalah kepada mereka satu kejelekan dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal nanti di akhirat.
Wakila huwa wadin fi jahannam, bahkan dikatakan akan dimasukkan ke jurang neraka jahanam. Nah ini diistisna juga ila man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali ya orang-orang yang betul-betul dia iman dan juga beramal soleh. Wa amila sholihan. Nah, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yadlamuna syai'a. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang wa amana wa amila sholihan, sehingga ada konsekuensinya. Fa ulaika yadkhulunal jannah, kita termasuk orang-orang yang mendapat kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun bukan cuma mengerjakan sholatnya saja. Nah, yang paling baik kita sholatnya bukan cuma di mana, bagi laki-laki, bukan di rumah tapi di mana, di masjid. Nah ini kan bahkan ada satu riwayat hadis di dalam Sahih Bukhari, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang bersampingan dengan apa? Masjid, kecuali harus di mana? Di masjid. Nah, alhamdulillah subuh di sini banyak ya. Banyak subuh. Alhamdulillah. Karena begini Pak, kalau kita menginginkan satu keberkahan dalam kampung, kita lihat dulu katanya sholat subuhnya. Nah sholat subuhnya ada enggak 3 jajar, 3 baris. Kalau misalkan melebihi dari 3 baris, itu bisa dikategorikan kampung yang berkah. Jadi dilihat dari berjamaahnya dulu. Kalau berjamaahnya sampai subuh 3 jajar, berkah itu. Satu kampung itu. Ya kadang-kadang kan ya di saya lah, paling 1 jajar. Ya, paling 2 jajar, 3 itu, ya jarang juga ya. Apalagi masjidnya besar. Dalam arti 40 lebih berjamaah melebihi dari waktu subuh itu, sholat subuh itu insya Allah katanya akan mendapat satu keberkahan kampung tersebut. Nah mudah-mudahan pesona Cicereh ini ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat juga banyak ya. Makanya kalau orang sudah tahu bagaimana nih pentingnya kita sholat berjamaah, bahkan ada ancaman di sini. Waruwiya ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man tahawana bisolati ma'al jamaah. Jangan sampai kita apa ya istilahnya ngenteng-ngenteng, tahu ngenteng-ngenteng? Meremehkan ya. Jangan sampai kita meremehkan urusan masalah sholat berjamaah. Di sini dikatakan man tahawana bi sholati ma'al jamaah aqabahullahu ta'ala bisnatai asrota baliyat. Allah akan berikan 12 balai. 12 balai ini 3 Allah berikan di dunia, 3 Allah berikan nanti di alam barzah, 3 Allah berikan ketika kita dicabut ruh, 3 lagi Allah berikan nanti di akhirat. Tuh. Ketika di dunia, balai yang akan Allah berikan terhadap orang yang suka meremehkan apa? Sholat. Sholatnya sholat apa? Dia lah, sholatnya mau tenang aja, di rumah juga bisa. Meremehkanlah bahasa-bahasanya, tingkahnya. Maka yang pertama Allah berikan 3 balai di dunia. Di dunia pal ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah akan cabut nih satu keberkahan dari usahanya dan dari rizkinya. Uangnya banyak tapi tidak berkah. Ya. Usahanya maju tapi tidak berkah. Maksud berkah itu apa berkah? Tahu barokah? Apa barokah? Syadatun fil khair. Tambah-tambah kebaikan. Itu kan barokah. Nah, kalau istilah Sunda apa? Saeutik mahi loba nyesa koret. Saeutik mahi loba walatra. Kalau istilah Sunda itu sedikit cukup, ya sedikit ya cukup ya. Banyak bisa berbagi lah gitu aja lah ya. Nah, itu berkah. Kalau istilah orang Garut itu apa?
Barokah itu badan sehat, ya, rezeki berlipat, ilmu manfaat, hidup terhormat, tinggi derajat. Berapa tuh berkah? 5. Barokah itu ya seperti itu. Barokah badan sehat. Sudah dulu ya ini ya. Badan sehat, apalagi rezeki berlipat. Terus ilmu manfaat, hidup terhormat, tinggi derajat. Nah itu kategori barokah itu semua dapat ya. Bahkan dalam kasabnya pun jadi tambah semangat. Jadi dijalurkan kasabnya itu hasilnya untuk ibadah kepada Allah. Nah itulah satu keberkahan. Warizki, dan rizkinya juga ada dalam keberkahan. Itu yang pertama, dicabut oleh Allah. Wasaniyatu yansau minhum nurus solihin. Allah akan cabut cahaya kesolehan dari wajahnya. Cahaya kesolehannya itu akan Allah cabut. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, kalau orang sudah dicabut oleh Allah cahaya kesolehannya, susah Pak untuk berbuat kebaikan itu susah. Karena makna soleh itu apa? Soleh itu al-qaim bihuquqillahi wa bihuquqi ibadi. Orang yang bisa mendirikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya Allah. Ketika dia sudah bisa memenuhi hak Allah dan hak hamba Allah, baru dia dikategorikan orang apa? Soleh. Berat nggak Pak? Berat. Hak Allah, hak hamba Allah. Hak Allahnya itu loh yang berat. Ya, hukukul awqat dan hukukul bil awqatnya. Hak waktu dan hak yang di waktu-waktu, terutama hak waktu. Ketika kita diberikan nikmat langsung bersyukur itu sangat sulit. Ketika kita diberikan baliat, waktu itu juga kita harus bisa sobarnya. Ketika kita bisa taat, hati kita harus bisa musyahadah. Hak Allah harus terpenuhi. Ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa duduk di tempat ini, nah hati kita jangan lupa harus menyaksikan nih bahwa ini af'al Allah. Nah itu yang sulit Pak. Betul tidak? Nah, ketika duduk kita lupa perasaan, ya hasil kekuatan kita aja. Menyaksikan af'al Allahnya itu sulit. Nah ini bagaimana tingkatannya aja nanti keimanannya. Paling tingkatan iman kita iman TK, iman SD. TK, SD, SMP nih. Sulit ya kalau kemarin kan ada tingkatan makom rogibin itu, ada yang abidin. Kalau rogibin apa? Masih lupa? Masih ingat? Rogibin itu kita beribadah kepada Allah itu dengan ada harapan ingin mendapat keuntungan dunia. Nah itu. Kalau abidin kita beramal ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Kita sholat ingin ke surga. Kita sholat ingin dijauhkan dari api neraka. Nah itu makomnya makom abidin nomor 2 ya. Kadang-kadang kan kita ibadah loh, ingin masuk surga. Makanya suka diadakan apa? Padilah. Ya bagus seperti itu. Daripada tadi yang pertama kita beramal untuk mendapat keuntungan apa? Dikaitkan dengan keuntungan urusan dunia. Itu yang paling bawah sebetulnya. Kalau kita ya jangan. Keuntungan dunia jangan. Untuk tujuan akhirat akhirat pun jangan. Maksudnya kita beramal ya tidak ada lain. Lillah aja udah. Untuk mencari keridhaan Allah. Nah itu belajar. Sehingga musyahadah. Menyaksikan kitanya pun bisa beramal ya karena ada taufik Allah. Kalau tidak ada taufik Allah, ya kita tidak bisa beramal. Paham nggak Pak? Ketika kita bisa beramal berarti di sana ada taufik dari Allah. Taufik itu kan khalqu qudrati taati fil abdi. Allah menjadikan seseorang bisa apa? Taat. Itu namanya apa? Taufik. Nah, ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa taat, hati kita harus bisa menyaksikan langsung. Oh ini itu apa Allah. Ini itu apa Allah. Nah itu hak Allah yang harus kita penuhi selaku manusia. Berarti kewajiban harus bisa menyaksikan apa Allahnya. Nah itu yang sulit, ya kan? Lalu
ketika ada apa? Ketika bermaksiat, cepat-cepat apa? Tobatnya. Nah itu pun sulit. Ya kalau urusan masalah yang di waktu-waktu, sholat, zakat, puasa, ya kadang-kadang haji, itu biasa kita kerjakan ya kan, kita dirikan. Tapi urusan masalah hukukul auqatnya yang sulit. Nah baru nanti dikategorikan orang soleh. Nah orang yang suka meremehkan sholat berjamaahnya itu akan dicabut cahaya kesolehannya oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah yang takut itu yang ketiga Pak. Wasalis yakunu mabghudun fi qulubil mukminin. Orang itu akan dibenci oleh hatinya orang-orang yang beriman. Mabghudun fi qulubil mukminin. Dibenci oleh orang-orang yang beriman, tapi hatinya orang beriman itu membenci. Adalah kelihatan. Nah maka ketika kita ada kebencian dari orang-orang yang beriman, nah itu yang paling kita takutkan ya. Mudah-mudahan innamal mu'minuna ikhwah, semua juga teman kita, saudara kita. Tapi kalau kita suka meremehkan sholat berjamaah ya apa boleh buat. Ada mabghudun fi qulubil mu'minin, rasa kebencian dalam hatinya orang beriman. Sehingga tidak akan ada apa ya, kecipratan apa namanya, kecipratan kesolehannya itu jauh Pak. Maka saya sarankan jangan sampai, walaupun kita jarang berjamaah, tapi jangan sampai meremehkan urusan sholat apa berjamaah. Karena dalam sholat berjamaah itu Pak, kalau kita nggak beres Fatihah juga Pak, dilihatnya bukan cuma kita, ada yang lain. Beda sama sholat sendiri. Kalau sendiri kan kita, itu juga kalau beres Fatihahnya, betul kan? Apa sudah beres bacaan Fatihah kita? Saya juga belajar Fatihah, waduh, dipukul berapa kali, pakai apa tuh? Sabuk apa beber tuh? Ya sabuk. Belum beres, belum beres. Fatihah berapa hari saya belajar Fatihah. Sulit Fatihah, mengenakan makhrajul hurufnya, sifat hurufnya itu pas tidaknya. Kadang-kadang kan kalau kita sholat sendiri, ya dilihat dulu apa betul. Kalau sholat berjamaah kan salah satu aja yang beres, udah ketutup semua. Itulah keuntungannya. Makanya dalam berjamaah itu Pak juga ada aturan mainnya. Saya contohkan begini nih. Kadang-kadang saya lihat di masjid-masjid sholat berjamaah itu seenaknya dewe apa? Seenaknya dewe. Jadi sakahayang sirah. Ada jajaran yang satu aja kosong, nggak mau dimasukin itu. Itu jadi mupawitun lipadilatil jamaah. Makruh hukumnya. Mupawitun lipadilatil jamaah itu kan jadi menghilangkan padilah berjamaahnya. Hilang pahala berjamaahnya. Kalau ada satu nih, ini jajaran pertama nih, ada satu orang lagi tapi tidak dimasukkan, ya. Jajaran keduanya makruh, kasihan. Harusnya yang belakang yang kosong itu maju ke depan. Nah, jadi tertutup semuanya pesanannya. Kadang-kadang suka didiamkan aja ya. Terus aturan main berjamaah, kalau sholat seorang ada yang bermakmum, itu di belah kanan sebelah kiri. Ada nih satu nih sholat, lagi sholat, kita datang mau ikut berjamaah, sholat sendiri di kanan diamnya atau di kiri? Di kanannya itu ukuran sop atau setengahnya? Setengahnya. Nah, lalu datang lagi seseorang. Nah kalau datang lagi ada berarti dua. Kemana tuh? Di kiri atau mana? Kalau di kiri, itu makruh jadi nanti. Jadi enggak bikin sop, harusnya bikin sop. Dia di belakang imam, ya. Yang ini tadi mundur, si makmum yang pertama ke belakang. Jadi bikin sop. Kalau yang tadi yang pertama di kanan, yang kedua di mana? Di kiri.
Itu makruh. Makruh dalam sholat ya nantinya muparitun. Harusnya bikin jajaran. Seperti begini, ibu-ibu sholat di sana nanti. Laki-laki di sini nih. Sholat 3 jajar, 4 jajar, 5 jajar. Ibu-ibu di belakang. Itu ada jajaran kosong tuh. Ya kan? Berarti kosong ke sana, ke pintu ke sana. Nah, ibu-ibu makruh berjamaahnya. Makruh karena ada yang kosong. Paham? Sah berjamaah asal tidak ada hail, tidak ada penghalang. Pintunya dibuka begitu. Kalau tertutup ini dibuka bisa ke sini. Kalau ditutup ini ditutup, belakang kiri kanan tutup, di belakang ditutup, ibu bisa ke sana, nggak terbawa berjamaah karena nggak ada istitrok. Istitrok itu jalan menuju apa? Jalan menuju imam. Istitrok itu maju, minggir, ke depan, ke samping. Itu istitrok, ya. Ke depan, ke samping, nggak ke belakang. Paham, Pak? Nah, misalkan di sini nih ada sholat Jumat nih. Nah, ada yang sholat di sana nih. Ini pintu kan di sini, di tengah. Lalu ada yang sholat di depan ini nih, di pinggir ini, di samping jendela ini. Itu nggak ke bawah berjamaah. Paham kan? Tapi ada ulama yang mengatakan, ulama kholaf, asal satu bangunan aja, ya. Kalau istilah Sunda asal sasuhunan, gitu. Istilah satu bangunan. Tapi kalau menurut aturan berjamaah, ulama-ulama yang betul-betul roh dalam fikihnya itu nggak ke bawah berjamaah karena nggak ada istitrok. Kalau menuju ke imam itu harus apa? Membelakangi, ke belakang, ya kan? Sini harusnya maju ke depan, ke samping. Paham nggak, Pak? Kayak seperti satu bangunan yang di lantai, ada lantainya, ada lantai. Kalau bangunan masjid di lantai, ada yang mengatakan kalau ulama waro itu di depannya itu harus ada tangga menuju imam kecil. Kalau misalkan, kan kadang-kadang suka di kan, lantai kan, di lantai 2. Nah ini ada jalan ke bawah, ini ada jalan ke bawah kiri kanan. Karena untuk menuju imam maju miring bisa. Kalau misalkan tangganya di belakang, tangganya di mana? Itu kan harus ke belakang dulu kan. Nah, ulama-ulama fikih yang waroh itu nggak boleh katanya. Itu nggak terbawa berjamaah yang di atas, harus mengadakan lagi imam. Tapi ada lagi ulama kholaf mengatakan boleh katanya. Yang penting satu satu bangunan. Kalau kita pingin ihtiyat, kehati-hatian, ya pilih yang itu, Pak. Kayak di masjid itu tuh Ar-Rodloh, Masjid Pasar Bo Ar-Rodloh, itu ada tangga tuh ke depan. 2 itu untuk menuju ke siapa? Ke imam. Kalau masjid kaum nggak ada ya. Masjid kaum nggak ada. Coba ke belakang lagi. Nah itu kalau di Ar-Rodloh ada tuh 2. Nah itu maksudnya tujuan untuk menuju kemana? Syarat berjamaah harus ada istitrok namanya. Istitrok itu jalan menuju apa? Imam. Seperti nanti di sini berjamaah di sini nggak terbawa berjamaah, ya. Tapi kalau di pintu ini ke belakang, ke bawah, sana ke bawah, itu katanya. Makanya kalau bikin jendela ada di masjid di depan katanya, jendela ininya di depannya pintu harusnya ada pintu depan. Kalau ada sampingnya, pintunya kayak depan. Jadi supaya yang ke samping sana ke bawah berjamaahnya ada. Karena satu jajar nanti ke sini. Jalan menuju imamnya ada. Ini misalkan ibu-ibu kan suka pakai hijab ya, ada hijab. Ada tambang set ini membentang. Ketika kita maju, lu kena sini. Itu hail namanya, hail, penghalang. Jadi nggak terbawa berjamaah. Atau ada kocok itu, tahu kocok? Kocok itu apa namanya ya? Parit. Parit kecil ya. Nah, ada parit membentang. Imam di sini, makmum belakang parit. Nah, itu juga enggak sah berjamaah.
Karena apa? Kalau kita menuju imam ada wasbatun fa. Wasbatun itu atau loncatan. Ada loncatan. Itu juga nggak boleh. Seperti ini. Jendelanya dibuka. Gimana Pak Ustaz kalau jendelanya dibuka? Kan bisa menuju ke imamnya. Nggak boleh. Kan karena ada ini. Ada apa ya namanya? Nah, loncatan apa ini? Itu ada loncat. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, itu kan syarat-syarat berjamaah itu ada aturan-aturan mainnya sebetulnya. Kalau kita telaah ya. Madhab Imam Syafi'i itu ya harus hati-hati ketika kita beribadah itu. Sekarang begini, syarat jaraknya berjamaah itu kan 300 siku. 300 siku. Siku itu apa? Sikut, 300 sikut. Jarak berjamaah itu 300 sikut. Satu sikutnya itu 50 cm. Ini kan 50 cm kan? Nah, sikutnya sikut orang Arab yang jangkung gede. Kalau kita kan pada ecekrek kecil-kecil ya. Nah, ininya sikut itu 50. Kalau 300 sikut itu berarti berapa? 150 meter. Nah, imam di sini, makmum di belakang sana. Dia teriak, "Imam, saya bermakmum." Loh, di sini imam sholat di sini, makmum di sana, sah. Asal jangan melebihi 150 meter. Paham ya? Dan tidak ada hail, tidak ada penghalang untuk menuju imamnya, sah. Cuma makruh. Cuma apa? Makruh kan kosong. Hanya kalau perempuan katanya pingin sholat berjamaah sama bapak-bapak katanya. Kalau terawih kan ya gitu. Nah, ini sekatnya itu betulnya di sini, di samping. Ya, perempuan di sini, laki-laki di sini. Nanti kan bawa berjamaahnya. Di belakang juga boleh, nggak apa-apa. Ke bawah berjamaah, cuma makruh. Cuma apa? Makruh. Aturannya seperti itu. Jadi mupawitun lifadilatil jamaah. Ya lebih baik kalau perempuan khusus perempuan, ya kan? Perempuan ada lagi imam khusus perempuan. Cuma kalau ingin ikut, nah sistemnya katanya gitu. Kalau ulama dulu, ulama salafun sholihin itu seperti itu caranya. Dibelah, ada yang dipotong, apa namanya ini? Dipotong ya, dibelah. Dipotong, dibelah. Kalau dibelah gini ya. Di sini potong. Oh dibelah, iya kan, belah betul kan. Potong makan di sini, iya betul. Ini potong. Jadi ini dibelah sistemnya ke sana. Ini ada jalan. Dan kalau mau dulu, kalau saya di masjid saya dulu kan pakai hijab itu yang hijau. Di belakang ibu-ibu, bapak-bapak di depan. Itu waktu pertama bulan Ramadan kan. Ya sampai ke sana, sampai. Karena masjidnya kecil. Kalau tanggal 15 masjidnya jadi besar kan. Ya kan. 15 ke sana masjid jadi besar. Kan kadang kosong tuh. Berapa jajar kan kosong ya. Kadang 3 jajar, 4 jajar, 4 baris lah kosong. Nah itu jadi makruh. Saya berjamaah asal dibuka, hijabnya dibuka. Ada jalan untuk kemana? Ke imam. Jangan ditutup nanti hijabnya. Ada celah lah sedikit untuk jalan. Nah, itu terbawa nanti. Namanya istitrok. Istitrok ya, kalau dalam berjamaah itu namanya istitrok. Jalan untuk menuju kemana? Ke imam. Jadi ada aturan-aturannya Pak sebetulnya. Kadang-kadang ya saya jelaskan nih dalam berjamaah Pak. Saya tanya dulu, pernah nggak di sini? Pernah nggak di sini? Sholat Isya ada yang 5 rakaat. Pernah nggak? Yang lupa imamnya lupa, harusnya rakaat keempat itu tasawuf akhir. Ini baru apa? Berdiri lagi, lupa. Sangkaannya itu sholat baru 3 rakaat. Ya, berarti berdiri lagi 4 rakaat. Ada yang seperti itu? Belum pernah sini. Nah, saya pernah ada 2 masjid lah sholat Isya. Jadi saya bingung. Saya nggak jadi imam. Saya lihat
ada yang ikut ke imam, kebanyakan ikut imam, ada yang duduk. Nah, saya tanya nih, seandainya ada imam yang lupa seperti itu, maka untuk makmum harus bagaimana? Apakah ikut si imam? Apakah duduk? Si makmum yakin bahwa imam itu sudah dibilangin subhanallah, subhanallah, terus aja apa? Berdiri misalkan. Nah, untuk si makmum ini gimana? Kita yakin, saya 4 rakaat, ini keempat harusnya duduk tasawuf akhir, kok malah berdiri lagi? Nanti kan kebingungan. Saya lihat itu si makmum ada yang begini aja, luar dia. Dia bingung. Ikut kemana? Mungkin ikut kebanyakan yang mana? Apa yang berdiri apa mana ya? Nah, kita harus tahu aturan-aturannya seperti apa. Seandainya ada misalkan imam yang seperti itu, dia lupa. Nah, untuk makmum ya, walaupun si makmum wajib mutaba'atul imam, wajib mengikuti imam, tapi dalam urusan hal seperti ini makmum jangan ikut imam. Paham gak Pak? Dalam hal ini makmum jangan ikut imam. Kenapa? Karena si makmum yakin itu 4 rakaat. Kalau si makmum ikut sama imam berarti jadi nambah rakaat, batal sholatnya si makmum. Harusnya bagaimana Pak Ustadz? Diam, dia duduk tasawuf akhir, tunggu siapa? Tunggu si imam, nanti salamnya bareng. Atau dia misalkan pingin cepat-cepat karena ada keperluan, nunggu si imam lama 1 rakaat lagi, ya udah niat dalam hatinya muparoko, niat saya pisah dari imam, lalu boleh salam. Kalau dia tidak ada niat pisah dari imam, bila si imam ya kesel ya, ya udah assalamualaikum dia sendiri, itu batal sholatnya. Kalau tidak ada niat apa? Tidak ada niat muparokoh, pisah dari imam. Itu paham kira-kira? Kita beres, kita tahu nih si imam itu batal sholatnya. Kita tahu imam itu batal apanya? Sholatnya. Pas sujud dilihat sama kita, di kaki si imam itu, di telapak kakinya ada tai cicak, ya kelihatan sama kita. Waduh, imam nginjek apa? Tai cicak. Kita kan imam suka dulu kan sujud, kita di belakangnya, kita lihat imam ya. Nah, cepat-cepat hati kita niat muparoko, pisah dari siapa? Si imam. Kalau kita tahu seperti itu, kita masih mengikuti siapa? Imam. Maka batal sholat kita. Paham gak Pak? Kita tahu imam mengerjakan satu pembatalan pun, kalau kita mengikutinya berarti kita tidak sah. Seperti bagian ini. Nih, gini nih. Imam sholatnya begini nih. Pas sholat, si imam sholatnya begini. Suka ada yang begini-begini kan kepalanya. Kita tahu dia udah berapa gerakan tuh, 3 gerakan, 2, 3, berarti 4, itu batalkan sholat. Nah, untuk makmum nih, jangan ikut cepat-cepat niat apa? Muparoko dari si imam. Kalau ikut terus berarti ya batal apanya? Sholatnya. Itu aturan-aturan dalam berjamaah itu seperti itu. Makanya kita harus tahu ilmu berjamaah itu seperti, karena ada yang berjamaah tapi sok tahu juga ada. Imam lupa tasawuf akhir, tasawuf awal imam lupa. Harusnya rakaat kedua si imam itu kan tasawuf awal, ya kan? Duduk. Imam lupa malah berdiri. Ada yang sok tahu si makmum, imam salah, harusnya duduk apa? Tasahud katanya. Imam berdiri, si makmum malah apa?
duduk, maka batal sholatnya. Kalau itu wajib mutabaatul imam, karena urusannya itu sunat. Duduk tasahud awal itu, duduk di rakaat kedua, itu hukumnya sunat. Sunatnya sunat ab'ad. Apabila tertinggal nanti ditambal sujud sahwi, karena itu termasuk sunat ab'ad. Kalau dia lupa, misalkan lupa tidak duduk tasahud awal, malah berdiri. Malah berdiri. Si makmum ya ikut berdiri. Jangan jangan tahu, wah imam lupa, saya mau duduk aja. Nggak boleh, harus wajib mengikuti siapa? Imam, ikuti imam. Nah nanti sujud sahwi. Jadi kita harus tahu mana nih yang sunat ab'ad, mana nih yang sunat hayat. Kan di dalam Safina ada dijelaskan. Kemarin ngaji kita ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Nggak dikaji lagi Safinanya ya. Dulu malam sih ya. Dulu ngajinya malam ya. Dan dalam Safina itu dijelaskan ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Saya tanya dulu, sunat ab'ad itu apa? Sunat hayat itu apa? Tahu nggak? Coba saya tanya. Sudah baca Fatihah, ada doa iftitah. Sunat. Nah doa iftitah masuknya sunat apa? Hayat. Baca amin. Hayat. Baca surat. Hayat. Yang termasuk sunat ab'ad apa? Duduk tasahud awal. Duduk tasahud awal. Lalu baca tasahud awal. Kita duduk tasahud awal tapi tidak baca tasahud. Tasahud itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum. Atau ada yang sedikit at-tahiyatulillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu namanya kan tasahud. Kalau kita nggak baca tasahud, duduk mah duduk tapi nggak baca tasahud, itu juga harus ditambal sujud sahwi. Tuh. Lalu membaca sholawat kepada Rasul di tasahud awal. Awas makanya jangan sampai kita duduk tasahud awal cuma sebatas membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sholawatnya ditinggal, berdiri lagi. Maka itu pun harus ditambal sujud sahwi. Karena termasuk sunat apa? Sunat ab'ad. Harus tahu, oh ini harus sunat, oh ini sunat hayat. Atau ragu-ragu yang harus sunat ab'ad itu, yang harus sujud sahwi kan itu mah. Ragu-ragu, rakaat 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kita kan suka begitu ya. Bu, saya tanya, pernah enggak ketika sholat kita ragu-ragu? Pernah enggak? Ini 3, 4. Kalau bapak-bapak enggak lah, karena diberjamaahkan di masjid, ya ada imamnya. Ini ibu-ibu yang jadi masalah, karena sholatnya sendiri di rumah, ya kan? 3, 4, 3, 4. Berarti yang ambil mana? 3 atau 4? 3. Berarti nambah lagi apa? 1. Walaupun ya nyatanya itu 5 rakaat. Paham gak? 3, 4, 3, 4. Berarti diambil 3. Karena kita mengambil asal 4 berapa dulu? 3 dulu, ya kan? Kalau ini sih seperti wudu, batal belum ya? Batal encan. Ulang gitu ya. Batal belum ya? Kita duduk maghrib, nunggu pengajian sampai isya kan? Hati kita itu bingung. Ini udah batal belum tadi ya? Batal belum. Maka yang diambil mana? Batal atau belum? Belum. Asalnya juga kita punya wudu. Asalnya punya apa? Punya wudu. Kita ambil asal itu seperti itu. Asalnya kita punya wudu. Berarti yang diambil tidak batal. Paham? Nah sekarang begini. Udah wudu belum ya tadi ya di rumah?
Udah wudu belum? Udah wudu belum? Nah itu apa yang diambil? Belum. Karena tadinya juga belum wudu, nggak punya wudu tadinya. Maka kalau wudu belum, maka yang diambil belum, maka harus wudu. Kalau batal belum, belum. Berarti jangan apa? Jangan wudu. Kita ambil asal 3, 4, ambilnya 3, tambah lagi 1 rakaat. Walaupun buktinya jadi berapa? 5 rakaat. Cuma nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, ketika duduk tasawuf akhir, kita tahu nih, kita ragu-ragu, ambil 3, ambil 3. Nah, ketika nanti duduk tasawuf akhir, kakinya jangan duduk tawaruk, tapi duduknya iftiros, ya, duduk iftiros. Karena kita mau mengerjakan sujud sahwi, duduk tasawuf awal, walaupun dalam keadaan tasawuf akhir. Nah itu karena kita suka lupa, kita tasawuf akhir. Ini kan duduk tawaruk itu begini. Kalau iftiros ini seperti ini. Nah ini iftiros. Kalau duduk begini kan tasawuf akhir, kita mau mengerjakan apa? Sujud sahwi. Kan jadi ingat, ya. Kalau begini lupa kadang-kadang, ya kan? Mau sujud sahwi malah assalamualaikum warahmatullahi belum sujud sahwi ya. Nah apa boleh? Kita sudah salam baru sujud sahwi, boleh tidak? Kalau lupa, asal jangan terselang waktu yang lama, seukuran sholat aja udah. Misalkan belum sujud sahwi, udah aja langsung sujud sahwi, nggak apa-apa, nanti salam lagi. Paham ya? Kalau lupa masalah sujud sahwi. Nah jadi ada aturan-aturan mainnya. Nah Pak, kita kembali lagi lah ke asal. Ya, orang yang meremehkan apa? Sholat berjamaah. Yang pertama 3 Allah berikan balai. Ya Bu ya, kalau punya suami nggak ke masjid Bu, cepret ke masjid. Ya kasihan, keberkahannya nanti hilang lagi, kasabnya dihilangkan, ya rezekinya keberkahan kasabnya hilang, keberkahan rezekinya pun akan hilang. Lalu yang kedua dicabut cahaya kesalehannya, ya kan? Yang ketiga dibenci dalam hatinya orang-orang yang beriman. Itu di dunia. Lalu ketika maut 3, wa ammal lati indal maut. Adapun yang 3 ketika mau meninggal, fal ula yang badurahu atsanan walau syariba mail anhar. Akan dicabut ruhnya dalam keadaan haus, ya. Walaupun dia dikasih minum 1 sungai, tidak akan pernah kenyang. Dia akan tetap dahaga. Itu orang yang apa? Yang suka meremehkan urusan sholat berjamaah. Yang kedua, yastadu alaihi nasiruhahu, akan apa ya? Banget itu apa? Banget cabutnya disakalikeun. Nah itu apa ya? Cabut disakalikeun. Sekaligus dicabutnya. Kalau ini orang yang mau meninggal, saya jelaskan dulu nih. Ruhnya itu ditarik. Idza qabada ruhul abdi, apabila Allah akan mencabut ruh seorang hamba, maka Allah menyuruh kelompok malakal maut untuk mencabut ruhnya. 1 kelompok dicabut di mana? Dimulai dari ujung apa nih? Ujung kaki, jemari kaki, ya, ditarik. Itu pelan-pelan, diperes kalau ini, sampai lutut. Udah sampai lutut, istareh kata Allah, istirahat. Ganti kelompok lain. Nah, gelombang kedua, malakal mautnya narik lagi, diperes sampai mana? Pusar. Udah beres pusar, istareh kata Allah, istirahat lagi. Kelompok 3 narik lagi, dipusar kemana? Ke dada.
Makanya kalau udah kok ininya masih perutnya begini, ininya udah dingin, ya kan? Kakinya udah nggak ada, tapi ini masih perutnya gini. Suka nyaksin orang yang sakaratul maut nggak? Hah? Saya berapa kali lihat ini udah nggak ada. Oh, udah sampai ini puser kata saya. Nah, ini udah, tapi ini masih ini, matanya masih gini, baru dada, perut udah set diambil. Ini berapa kali kelompok nih, kloternya nih. Gelombang pertama malakal maut dari kaki kemana? Lutut. Yang kedua ke perut. Yang ketiga ke dada. Yang keempat sampai tenggorokan. Di sini pindah lagi, ganti lagi istari. Saking apa? Berat. Kalau orang-orang yang suka meremehkan sholat, dicabutnya di satu muslim. Wah, nyari nawenya, nauzubillah. Urang we di lalaunan, itu lalaunan maka laun. Ini aja lah apa ya? Orang yang kasura, tahu kasura enggak? Kasura teh non kasura teh. Tahu kasura? Ini kena cucuk ininya. Apa namanya? Kena duri itu. Kasura itu apa? Tertusuk duri. Kalau istilah Sunda ada bahasanya kasura aja ya. Nah, itu dicabutan sedikit. Waduh, udah sakit, Pak. Ya kan? Apalagi diginiin, dipencet. Sakit ya. Ini rus sekali. Nah, jadi wayastadu dibangetkan aja. Udah. Sekalian aja. Kalau orang mukmin keluar ruhnya itu di sini. Depan. Kalau para nabi di atas. Kalau orang kafir di punggung. Sekali. Punggung. Kalau jin diambil ruhnya itu di telapak kaki. Kalau jin, orang kafir di belakang, di punggung, para rasul di sini keluar, kalau kita depan. Nah, jin di bawah. Jin mati ya mati, makhluk halus semua juga bakal mati ya. Mati di sini cabutnya sedikit. Nah, orang kafir itu kan dicabutnya di belakang langsung. Wayastadu itu seperti itu. Bes aja udah. Nah, yang meremehkan sholat pun cabutnya itu, dicabut ruhnya itu seperti itu sekalian. Bes, nauzubillahi min dzalik, ya Allah, ya Rabbi. Nah, kalau apa? Kalau ingin mudah ketika kita diambil ruh, banyak-banyakin doa itu. Selamat yang kita habis sholat kita suka baca. Allahumma hawwin alaina bisyakarotil. Hafal kan itu ya? Hafal kan? Allahumma hawwin alaina bisyakarotil maut. Berdoa itu supaya kita dimudahkan ketika kita disabut ruh. Kalau kita biasa di masjid, sholat berjamaah, kita biasa pengajian, matinya pun akan seperti itu. Jadi orang meninggal itu bagaimana di tempat dia kebiasaannya. Orang yang suka kebar, ya, tiap minggunya kebar, meninggalnya pun akan di mana nanti? Di bar. Kebiasaannya. Mudah-mudahan kita biasa datang ke masjid, meninggal pun kita ada di dalam apa? Masjid. Kemarin di Simpang, Ami Syahid siapa ya? Di Simpang, sholat asar, DKM liatin saat nih CCTV. Ada apa kemarin siapa yang meninggal nih Bu CCTV? Ami Syahid. Dia sholat asar, beres, udah wiridan, sholat sunat. Pas sholat sunat mau ruku, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, lek, meninggal. Mau ruku, tek langsung. Tuh kan, beres baru. Karena dia biasa, tiap asar itu nggak pernah apa, nggak pernah telat dia sholatnya di masjid aja tuh. Meninggalnya pun di mana? Di masjid. Oh Pak, dohirnya pun kita baik. Ya mudah-mudahan baik. Karena pahkum bidoahir. Seseorang itu kan kadang menilai secara apanya?
secara dohirnya. Kalau urusan itu kan kita tidak tahu, itu urusan Allah. Tapi kan kita lihat dohirnya aja. Dohirnya mati raja di mana? Meninggalnya di masjid ya. Itu kan bagus nggak itu? Ya bagus pandangan kita. Urusan itu kan urusan Allah. Nah, mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Meninggal kita adalah dalam keridhaan Allah. Makanya saya tetap pesan, jangan sampai kita meremehkan apa? Meremehkan sholat berjamaah. Kadang-kadang lah sholat mah sholat we lah. Sarua wae cenanya rek di imah, rek di masjid ge. Mau di rumah mau di masjid sama saja. Setelah yang penting saya kerjain kewajiban. Itulah orang-orang yang suka meremehkan. Kita jangan seperti itu. Iya, hukumnya itu kan macam-macam. Ulama berpendapat. Ada yang sunat muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya. Ada yang mengatakan lagi fardu ain. Imam Ahmad bin Hanbal fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Imam Hanafi masalah sunnah muakkadah juga, tapi apabila ditinggalkan masuk dosa, dosanya dosa kecil. Itu kan pendapat masing-masing juga kan. Makanya saking pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah. Itulah yang kedua tuh. Yang ketiga, wasaniya yastadu alaina wasalisa yakhofu alai bin zawalil iman. Nah ini yang ditakutkan ketika dicabut ruh, hilang keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang yang suka melalaikan atau meremehkan sholat berjamaah. Lalu yang ketiga, itu diberikan balainya itu ketika di alam barzah. Wa ammalati fi yaumil wa ammalati, dan adapun fil qabri di dalam kubur, fal ula yudaiku alai su'alum munkar wa nakir. Ya Allah, akan apa? Keras nanti pertanyaan mungkar nakir. Kedua, yastadu alaihi dulmatal kubri, akan diberikan apa? Kegelapan di alam kuburnya. Nauzubillahi min dzalik. Yudaiku qabrau hatta tandamu adlahu. Yang ketiga, akan Allah sempitkan kuburnya katanya, sehingga terbelahlah tulang-tulangnya. Nah ini menunjukkan bukan berarti kuburannya nanti di apa jadi kecil, bukan ya. Tapi itu alamnya alam barzah. Cing, coba saya mau tanya Pak, Bu, alam kubur itu gelap nggak? Gelap terang? Ya jangan dilihat di dalam tanahnya. Itu mah di tanah. Alam kubur itu alam barzah. Satu alam. Alam juga. Ada alam malakut. Nih. Saya tanya, Ustaz gimana ya? Ngap ya nanti katanya di mana? Ya pasti gelap lah katanya di alam kubur. Bukan di kuburan itu. Itu alam barzah, itu ada alam barzah namanya. Bahkan kalau ulama-ulama ahli sufi yang udah makrifat, beliau bisa tembus ke alam barzah. Bisa melihat muridnya aja. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau melihat muridnya sedang mendapat siksaan di alam barzah. Dilihat. Bahkan minta, ya Rob, tolonglah, selamatkanlah muridku ini. Bahkan bisa menolong Tuan Syekh Abdul Qadir kepada muridnya. Di dalam manaqib itu ada, ya, bisa menolong muridnya yang sedang disiksa di alam barzah. Itu alam barzah. Itu tergantung amalnya, gelap dan cerangnya itu. Ya pingin terang di alam barzah, saya kasih tahu nih. Rasulullah SAW bersabda, man aroda ayunawirul kubro ayuhabino. Siapa yang pingin diberikan cahaya di alam kuburnya atau yang ingin dijaga dari siksa kubur, maka ayulazima arbatu asya itu. Maka harus ditetapkan 4. Harus dibiasakan. Yang pertama, fal muhafadatu ala sholawat. Harus bisa menjaga sholatnya. Sholatnya tepat waktu, berjamaah. Kedua, wa qiraatul Qur'an. Membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa kasratut tasbih. Banyak membaca apa? Tasbih. Yang keempat, was sodakotu sodako. Kalau kita ingin dijaga dari siksa kubur, maka 4 harus bisa kita kerjakan dan 4 kita jauhi. Yang 4 harus kita kerjakan. Fal muhafadatu ala sholawat. Harus bisa menjaga urusan sholat. Kalau bisa awas tepat waktu.
Pas waktu adzan beres, sebetulnya harus ada di mana? Di masjid. Kalaupun tidak ada, langsung kita berangkat tuh ke masjid. Ibu-ibu ya langsung sholat di rumah. Itu. Yang kedua, banyak membaca Quran. Yang ketiga, hangat kena ini. Kalau martabak masih hangat nih. Baru salah baca tasbih. 4 apa 4? Sodako. Sekali lagi, yang pertama apa? Baca sholat. 2, baca Quran. 3, banyak baca tasbih. 4, sodako. Nah, yang harus dijauhi juga 4. Al-kidbu, berbohong. Wan namimah, mengadu domba. Ya, wal hasadu, hasud. Ya, wal baulu qaiman, kencing sambil apa? Berdiri. Nah, itu yang harus dijauhi. Kalau perempuan nggak bisa kencing berdiri. Yang kencing berdiri itu siapa? Laki. Harus betul-betul, jangan sampai kita apa di mana aja. Wal baulu qaiman. Kalau kita ingin selamat siksa kubur, ya. Pertama apa? Bohong, harus dijaga. 2, adu domba. 3, hasud. 4, kencing sambil berdiri. Nah, itu kita pergi ke tempat, ke hotel lah, toilet. Kan tempat kencing itu pada berdiri ya. Ya kan, sama juga. Di masjid aja, di masjid. Sekretaris area 97 apa itu? 97. Sekretaris area. Ke tempat kencingnya berdiri semua ya. Maka kalau itu masuk aja ke toilet. Udah, sambil jongkok aja. Karena nggak bisa teraksa. Nggak bisa kejaga kenajisannya. Paham ya? Jam 6 lebih ya, 10 ya. Nah, baru itu ya. Belum lagi 3 nanti di akhiratnya. Ya, mau dijelasin dulu. Yang 3 dibacain dulu ya. Yang 3 nih nanti di akhirat. Wa ammalati indal maut. Wa ammalati fil akhirah. Dan anapun nanti yang 3 di akhirat, di yaumil qiyamah, yastadu alaih hisabu, akan beratkan hisabannya. Wa yagdabu alaihi rabbu, dibenci, dimurkai Allah. Wasalisa ya yu'aqibuhullahu binar, akan disiksa Allah di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah dalam melalaikan masalah sholat, dan dijaga dari orang-orang yang suka meremehkan sholat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamanya ada dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit banyak manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tuballighuna biya sulqiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada. Wa alimna min ilmi ladunya fatahu ya alim. Wahdina ilal ilmin nafi' wa sahilna bi talabihi wa darsi wa fahmi wa ilmi wa sabbit subi qulubina bi aisulana jalu wa nasu abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah. Wasil maqasidana ya Allah bidini wa dunya wal akhirah. Wa nas'aluka husnal khotimah, sabbitna lal iman wa mitna lal islam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasaluka lijabal
kabira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita doakan Muhammad Abizam Rapiski bin Dwi Jinggadharma ya. Beliau sudah di Hitan. Ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh. Dan mudah-mudahan beliau jadi ahli syafaat buat ibu bapaknya. Dan mudah-mudahan juga beliau menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Allah hazini wa ala kulli niyatin sholat. Wa ila hadratir rasul wa tamami kulli suwa ma'mul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu